Oke, kita mulai ya teman-teman. Udah jam 9.35. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan tutoring kimia yang akan ditutoring sama Adninda. Sama siapa lagi namanya? Raihan ya. Langsung mulai aja deh daripada ngulur-ngulur waktu. Udah 20 partisipan. Kepada siapa? Raihan, dipersilahkan. Sebentar ya, lagi share screen dulu. Oke. Belum ke-share ya? Belum. Belum. Ini lagi gangguan sinyal dulu, bentar ya. Sabar. Tunggu sampai 9.40 ya. Bentar. Karena Naik sedang mengalami kendala, mungkin Anin dulu. Cek Anin. Itu mau masih start screen sharing tuh jadinya gimana dong? Rai bisa nggak? Ya kok ininya lagi kendala nih, sorry bang. Bentar. Anin dulu boleh nggak? Oke. Bentar ya. Udah kelihatan belum screen-nya? Sudah Anin. Oke, jadi aku mau bahas UTS tahun 2017. Terus kalau aku lihat dari isinya ya, itu kayak lumayan mencakup lah. Bentar. Pertama ini soal nomor 1. Bentar aku besarin dulu.
kita disuruh gambarkan struktur Lewis metil isosianat. Cara kita gambar struktur Lewis itu pertama kita tentuin bentuknya kayak gimana dulu. Ini bisa kita lihat dari rumus yang dikasih. Kan dia dikasih rumus CH3NCO. Terus dia kasih metil isosianat. Dari sini kita bisa tahu kalau ini adalah ada metilnya, ada isosianatnya. Jadi gimana ya? Kayak dari rumus itu kita bisa prediksi gitu. Kalau dia itu C, N, C lagi sama O. Ini kalau ditulis kayak gitu jadi kita bisa lihat. Terus habis itu kita pasangin ikatan pertama-tamanya yang awal-awal. Terus dia lihat itu ada CH3, berarti ini gabung sama H juga. Habis itu kita nambahin ada berapa PEB yang belum dipakai. Kan Bentar ya guys ya, kayaknya Anda sedang mengalami kendala. Sebentar ya, tunggu sebentar. Maaf ya teman-teman, tadi Adminda ada kendala jaringan, dan katanya juga Ray tadi udah bisa share screen. Mungkin Ray dulu. Maaf ya teman-teman atas ketidaknyamanannya. Guys, sudah kelihatan belum guys? Sudah, Ray. Oke. Di sini nomor 1, unsur litium merupakan unsur yang digunakan dalam baterai isi ulang. Bilangan kuantum sekunder L untuk elektron terluar litium, keadaan standar ya. Ini tuh adalah yang kuis kemarin, kuis KBF kemarin. Aku bahas itu.
Nah, di bilangan sekunder ini, jadi bilangan sekunder itu, atau kita sebutnya bilangan azimut ya, itu tuh kita nentuin bentuk orbital. Kok ini nggak bisa? Bentar. Oke, bisa. Kita lanjut, guys. Jadi kalau bilangan sekunder itu kan kayak misal ada L, itu kan sama dengan 0. Itu pasti dia orbitalnya S kan. Terus kalau 1 itu P, kalau 2 itu D. Nah, untuk Li sendiri, dia 1s2, 2s1. Nah, elektron valensinya itu di 1 ya. Nah, karena 1, maka yaitu bilangan kuantum sekundernya adalah 0. Yaitu di S. S itu sama dengan L-nya 0, jadi S. L-nya itu sama dengan 0. Nah, lanjut ke si paramagnetik sama diamagnetik. Nah, kita ingat kembali bahwa kalau misalnya kita disuruh menentukan diamagnetik itu adalah semua elektronnya berpasangan. Lalu untuk paramagnetik, ini terdapat elektron yang tidak berpasangan. Nah, terus di situ ada ionisasi pertama atom litium menghasilkan ion positif dengan ukuran jari-jari yang lebih kecil daripada jari-jari atom netralnya. Nah, kita di sini adalah menentukan yang reaksi ionisasi pertama terus ionisasi kedua gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ingat lagi nih, kalau misalnya ionisasi pertama itu kan Li dengan fasa gas menjadi Li+ ditambah elektron. Terus, nah kalian tahu nggak apa Li sama Li+ ini lebih jari-jarinya lebih gedean mana gitu? Nah, jari-jarinya itu lebih besar Li dibandingkan dengan jari-jari Li+. Nah, karena di situ tuh jumlah elektron Li itu lebih banyak dibandingkan Li+, sehingga tarikan elektron proton pada Li lebih lemah dibandingkan pada Li+, makanya jari-jari lebih besar. Makanya jari-jari si Li ini lebih besar dibandingkan jari-jari si Li+. Nah, terus di sini dia bilang si soalnya ionisasi pertama atom litium menghasilkan ion positif dengan ukuran jari-jari. Nah, yang disebut di soal tuh si Li+ ini. Nah, Li+ ini jari-jarinya lebih apa sih daripada si jari-jari atom netralnya. Nah, atom netralnya itu atom si Li-nya. Nah, berarti jawabannya jari-jari ionisasi pertama atom litium ini menghasilkan jari-jari yang lebih kecil daripada jari-jari atom netralnya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya nggak dari penjelasan aku? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke yang kedua. Oke, di sini spektrum emisi logam litium diamati pada panjang gelombang 460, 495, 610, 670. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita langsung aja gambar spektrumnya dulu. Nah, gambar spektrum, di sini ada 1,
2, 3, 4. Di sini ada 670, 610, terus 495, sama 460. Ini panjang gelombang. Nah, terus ini kan ada emisi ya, ada kata-kata emisi. Nah, kalau ingin kembali, kalau emisi itu adalah perpindahan elektron dari tingkat energi yang tinggi ke rendah. Ini. Jadi emisi itu adalah perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Nah, terus kita bikin ini ya, maksudnya kita bikin perbandingan begini. Coba 1, 2, 3, 4. Di sini yang 5, di sini yang 2 kita misal. Ini HF2 lah kita misal. 1, 2, 3, jangan. Sorry, salah. 1, 2, 3. N3, N2. Ini F1 lah kita bilang. Nah, gini. Nah, di sini kita lihat energi 2 itu lebih besar dibandingkan dengan energi 1. Kenapa? Karena energi 2 itu dia loncat dari kulit kelima ke kulit kedua. Jika dibandingkan dengan yang sebelahnya, loncat dari kulit ketiga sama kulit kedua ke kulit kedua itu kan lebih sakitan yang loncat dari lantai paling tinggi ya. Kalau kita ini analoginya. Terus rumus dari X itu sendiri HF1. Terus rumus dari V itu apa? C per lambda 2. HC per lambda 1. Nah, terus kita coret aja ini. Coret. Nah, kita dapat tuh 1 per ini lambda 2 per lebih besar dari lambda 1 per lambda 1. Nah, berarti kita dapat lambda 2 lebih besar, lebih kecil ya, sorry. Lebih kecil dibandingkan lambda 1. Nah, oke, kita dapat tuh gitu. Nah, untuk berarti kita analoginya ketika dia mempunyai 670 nanometer, itu kan otomatis panjang gelombang tertinggi. Nah, di sini kita ada dua nih kita kesimpulannya. Jika energinya lebih besar, kan energi 2 itu lebih besar dibandingkan energi 1. Tetapi kalau kita bahasnya panjang gelombang, dia malah kebalikannya. Berarti kalau misalnya dia panjang gelombangnya paling panjang, berarti tingkat energinya paling pendek. Berarti dapat disimpulkan bahwa di 670 ini, dia itu turun emisinya dari tingkat energi N3 ke N sama dengan 2. Itu untuk pertanyaan yang keduanya. Nah, untuk yang hitung-hitungannya, kayak gini. Kalau hitung-hitungannya, dia energi sama dengan HC per lambda. Nah, H itu kita ingin kembali, H itu 6,626 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 10 pangkat 8 terus dibagi dengan 670 dikali 10 pangkat min 9. Ini menghasilkan 2,9668 dikali 10 pangkat min 19. Ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mau tanya yang N sama dan 5 itu dari mana ya? Oh, itu kita lagi analogiin, kita biar ngerti aja sih. Itu biar ngerti. Kita buat ngerti ini, buat ngerti apa kesimpulannya gitu. Kayak kalau misalnya energinya lebih besar
dari energi 2 kan lebih besar dibandingkan energi 1. Nah, maka kesimpulannya itu lambda 2 itu pasti lebih kecil daripada lambda 1 gitu. Kita turunin dari sini. Yang ini kita ngebahas ini sih sebenarnya untuk analogi yang ini. Kenapa aku nulis yang ini? Karena biar ngerti yang ininya gitu. Nah, gitu. Oke, udah ini belum? Halo. Kenapa di 670? Oh, karena ya tahu. 670 kan yang paling panjang ya. Dia kan ada 460, 495, 610, 670. Nah, otomatis kan 670 adalah panjang gelombang paling panjang. Nah, kalau paling tingkat energi yang paling mendekati N2 berapa? Kan 3 kan. Nah, dia perbandingannya kalau misalnya dia panjang gelombangnya paling tinggi, berarti tingkat energinya adalah paling rendah gitu. Udah kejawab belum? Udah. Makasih. Oke. Lanjut ke ini energi ikat nih. Wih, energi ikat. Oke, kita bahas energi ikat. Energi ikat. Nah, energi ikat ini energi untuk memutuskan ikatan. Nah, energi ikat itu sendiri kita punya rumus gini. Nah, ini terus HF-nya itu adalah energi awal atau frekuensi awal. Oke, kita tulis aja. Gini. Ini energi awal. Terus ininya adalah fungsi kerja atau energi ikat atau energi ionisasi bisa. Terus energi ini EK-nya energi kinetik ya. Kinetik. Nah, terus kita ada apa namanya? Kayak kalau misalnya nih HF0 itu lebih besar daripada si fungsi kerjanya, maka elektron ini dapat loncat. Nih, dapat loncat dengan ikat tertentu. Terus HF0 itu kalau misalnya kurang dari fungsi kerja gimana? Nah, dia elektronnya itu stay di permukaan logam. Terus kalau si energi awalnya ini sama dengan fungsi kerja, maka elektron itu loncat, tapi nilai energi kinetiknya itu sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi di soal itu jika diketahui besar energi ikat, Li dan Mg berturut-turut sekian, panjang gelombang foton minimum yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Nah, di sini yang jadi apa ya? Yang jadi patokan itu foton minimum yang jadi di sini. Nah, foton minimum yang dibutuhkan untuk melepas elektron pada permukaan logam litium. Nah, dia melepas elektron pada permukaan logam litium, tetapi tidak melepaskan elektron pada permukaan logam magnesium. Nah, itu yang jadi apa ya? Yang jadi intinya. Nah, sebenarnya kita kalau dari sini sih langsung kayak apa ya? Gini aja, langsung gini. HV0 fungsi kerja dikali Mg. Nah, karena apa sih? Kenapa sih langsung nulis kayak gini gitu? Nah, itu energi atau frekuensi ya. Jadi si HF itu bisa dikatakan energi awal atau frekuensi awal atau frekuensi minimum, itu bisa. Panjang gelombang minimum agar elektron Mg bisa lepas
Nah, gini. Dia kan untuk melepas elektron pada permukaan logam litium, tetapi tidak melepaskan elektron pada permukaan logam magnesium. Nah, untuk tidak melepas elektron pada permukaan magnesium, maka H0 sama dengan si fungsi kerja dari Mg-nya sebesar 5,86 dikali 10 pangkat min 19. Maka V0 sama dengan 5,86 dikali 10 pangkat min 19 dibagi dengan 6,626 dikali 10 pangkat min 34 akan menghasilkan 8,84 dikali 10 pangkat 14 Hz. Nah, ini belum selesai. Di sini kita lanjut lagi ke si panjang gelombangnya. Panjang gelombang sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi sama 8,84 dikali 10 pangkat 14. Menjadi 3,392 dikali 10 pangkat min 7 meter. Atau kita konversi menjadi 339,2 nanometer. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau kurang jelas, aku jelasin lagi. Tapi kalau nggak ada yang ini, aku lanjut. Gimana, teman-teman? Oke, kayaknya udah jelas ya. Oke, aku lanjut. Oke, nomor 4. Nomor 4 ini atom elektropositif. Atom elektropositif. Ini kan asparagin ya. Yang bagian pertamanya atom elektropositif adalah atom yang terikat dengan atom yang elektronegatif. Ini atom yang terikat dengan atom yang elektronegatif, atom elektropositif. Nah, di sini kan dia bilang asparagin, dia kan H-nya yang elektropositif. Nah, kalau H-nya elektropositif, kita kan di sini ada H-nya berikatan sama N ya, sama N, sama C, gitu kan. Nah, kalau si HN sama C, kita kayak H sama N, H sama N. H itu golongan 1A, kalau N itu golongan 5A. Maka elektronegatifan N lebih besar dibandingkan elektronegatifan dari si H-nya. Nah, di sini tuh kita H itu bisa dikatakan elektropositif jika dia itu berikatan dengan H dengan N, terus H dengan O, terus H dengan F, H dengan S, H dengan Cl, terus H dengan I, dan masih banyak lagi. Nah, di sini H dengan C itu tidak tidak adanya elektropositif, gitu. Tidak berelektropositif. Tidak berelektropositif. Nah, kalau tidak berelektropositif, kita kita jabarin dulu ya. Kita perjelas dulu apa sih katanya. Coba. CH ini terus ini. Oh, ini sama jadi kayak gini nih. Nah, ini kita jelasin lagi. N nih H ke sini. Sini. Nah, ini N dengan H ini berikatan berapa ikatan? Ini kita hitungnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5. Nah, dia benar kan? Dia benar nih. Dia benar. Ada 5 atom H yang elektropositif. Dia benar di situ. Ada 5 atom H yang elektropositif.
kalau kurang jelas. Nah, terus geometri atom pusat C1 adalah segitiga planar. Nah, C1 nih, C1. C1 segitiga planar, bener nggak? C1 segitiga planar. C1 itu punya berapa domain? Domain elektron. Domain elektron itu dapat kita bilang untuk domain elektron sama dengan domain ikatan ditambah dengan domain non ikatan. Kita tulis ya. Domain elektron itu sama dengan domain ikatan ditambah dengan domain non ikatan. Nah, C1 ini mempunyai domain ikatannya 3 kan. 3. Domain non ikatan berapa? 0. Berarti dia punya domain elektron 3. Nah, kalau 3 berarti AX3. Nah, kalau AX3 ini apa? Segitiga planar. Segitiga planar. Nah, terus untuk yang tiganya ikatan sigma antara atom C4 dan atom O terbentuk akibat tumpang suh atau overlap antara orbital hibrida sp2 atom C4 dan orbital hibrida sp3 atom O. Nah, untuk C4 di sini untuk orbital hibrida ini kita lihatnya dari apa ya, domain elektron ya. Kita lihatnya dari domain elektron. Nah, kalau C4 ini mempunyai berapa domain elektron? Kita mempunyai 3 domain elektron ya. Kita punya si C4 ini punya 3 DE. Maka kalau punya 3 domain elektron, dia berarti dia sp2 kan. Kalau misalnya satu kan S, kalau misalnya 2 SP, kalau 3 SP2, terus kalau 4 SP3 dan lain-lain. Terus kalau misalnya O ini mempunyai beberapa domain elektron. Nah, kalau ini O ini kan kayak rumah, kita melihatnya wah gitu. Nah, kita gini. Kita lihat ini ya. Kita lihat ini. Dia punya domain ikatannya, dia punya 1. Tapi dia itu punya tangan yang lain gitu. Dia punya 2 lagi gitu. Dia punya 2 sini kan 1. Nah, dia kan jadi oktet kan si O-nya. Nah, dia kan tadi kita lihat lagi domain elektron itu adalah domain ikatan ditambah dengan domain non ikatan. Nah, si O ini punya 1 domain ikatan. Nah, dia juga punya 2 domain non ikatan. Nah, maka dia punya 3 domain elektron. Maka dia juga sp2. Ada yang ditanyakan? Maka yang 3 ini salah ya. Jadi jawabannya 1 sama 2. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, nggak ada ya. Kayaknya udah jelas. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nomor 5. Di nomor 5, ini yang pertamanya itu atom pusat N2-nya ini hanya memiliki 3 domain ikatan. Hanya memiliki 3 domain ikatan. Berarti dia cuma punya 3 DI ya. Kan tadi rumus dari DI itu kan sama dengan DI ditambah DNI. Nah, dia bilang tuh si atom N2 itu punya hanya punya 3 DI. Nah, kita perjelas lagi si katanya. Struktur molekul coba. O, terus ini CH, ini H, ini 3 ya. Ini terus C, dia punya H, terus C, terus ini O, terus ini N, terus ini H. Oke. Ini.
Nah, N2 ini kan yang di bawah kan, yang di sini kan, N2 nih. Nah, dia katanya dia tuh hanya punya 3 domain ikatan. Tetapi ini salah. Kenapa salah? Karena dia itu masih ada lagi loh, masih ada satu domain non ikatan. Nah, berarti kalau misalnya satu ini mau benar, dia itu harus bilang atom pusat N2 memiliki 3 domain ikatan dan satu domain non ikatan. Jadi satu itu salah ya, satu itu salah. Terus yang kedua itu sudut ikatan OC1 dan C2 itu sama dengan sudut ikatan dari N2, C4, dan C3. Nah, kita cek. O, C1, C2. O, C1, C2. Berarti yang jadi atom pusatnya ini kan berarti C1 kan? Nah, kalau jadi atom pusatnya C1, maka dia itu adalah AX3. Kalau C1 kita lihat. C1 punya 3 domain ikatan, lalu dia cuma nggak punya domain non ikatan, maka dia cuma punya 3 domain elektron, 3 De. Nah, kalau 3 De berarti AX3. Kalau AX3 itu berarti segitiga atau segitiga pangkat atau datar. Sorry, 3 datar. Segitiga datar. Nah, kalau segitiga datar sudutnya berapa? Nah, segitiga datar ini sudutnya 120 derajat. Nah, kita tentuin lagi nih untuk N2, C4 sama C3-nya. Kalau N2 C4 sama C3 dia pusatnya itu di C4. Nah, kalau pusat di C4 kita lihat lagi nih, C4 itu punya 3 domain ikatan. Nah, punya domain non ikatan enggak? Enggak ya, karena dia udah oktet. Nah, berarti dia cuma punya 3 domain elektron. Makanya dia AX3 juga. Nah, kalau AX3 dia segitiga datar juga. Segitiga datar. Lalu dia itu 120 derajat juga. Gitu. Berarti yang 2 ini benar ya. Yang 2 ini benar. Terus yang 3, ikatan pi antara atom C4 dan atom O terbentuk akibat tumpang suh antara salah satu orbital P atom C dan salah satu orbital P atom O. Nah, kita lihat di sini kalau ikatan pi itu antara gini, aku jelasin ikatan pi sama sigma ya. Biar lebih jelas. Ikatan sigma. Nah, kalau ikatan sigma ini kita harus ingat-ingat bahwa orbital hibrida yang bisa membentuk suatu ikatan sigma itu adalah S sama S, S sama PZ, PZ sama PZ, SP3 sama SP3 sama SP3, lalu SP2 sama S, lalu SP2 sama SP2, lalu SP2 sama SP3. Nah, ikatan sigma itu cuma bisa kayak gini. Nah, kalau ikatan pi dia itu P sama P gitu. Nah, terus tadi PZ itu apa sih? Nah, PZ itu ini sih. PZ itu kalau bisa kita ingat lagi kalau orbital hibrid kan dia cuma punya 3 kamar kan. Nah, 3 kamar ini diisi dengan PX, PY, dan PZ. Nah, ini kita gambar orbital. Nih, gambar orbital tadi. Bukan orbital ya. Ya, gitulah pokoknya. Ini ngegambarin PX, PY, PZ-nya aja sih. Nah, kalau misalnya PX itu gimana? Nah, kalau PX gini. Ini PX. Terus PY gimana? Kalau PY gini. Ini PY. Terus kalau PZ gini PZ. Nah, ini PX, PY, dan PZ. Ini. Jadi yang 3 itu jelas benar ya. Karena dia P
sama P orbital P sama P udah jelas benar. Pasti. Ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman? Anu yang nomor satunya itu bukan bisa jadi benar ya, kan dia cuma bilang apa, domain ikatannya ada 3. Dia bilangnya hanya ada hanyanya. Iya, Jadi, maksudnya yang dia peduliin cuma domain ikatannya aja, nggak peduli yang non ikatannya gitu. enggak, jadi kalau gini, kan dia bilangnya ada hanyanya. Kalau dia bilangnya atom pusat N2 memiliki 3 domain ikatan, dia benar. Tapi kalau dia bilangnya N2 itu atom pusat N2 hanya memiliki 3 domain ikatan, itu salah. Karena gimana? Karena kenapa? Karena dia N2 atom pusat N2 itu punya 3 domain ikatan dan 1 domain non ikatan gitu. Gitu. Kenapa dia bisa jadi salah gitu? Karena kalau misalnya dia ada hanyanya, otomatis dia tuh menandakan dia cuma punya 3 domain ikatan, dia nggak punya non ikatan. Sementara faktanya dia tuh punya 1 domain non ikatan gitu. Makanya dia salah si satu ini, si I ini gitu. Sudah jelas? Oke. Ya. Oke. Ada yang lain? Oke, kayaknya nggak ada. Lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita disuruh menentukan bentuk molekul, sifat kekeluaran, jumlah ikatan kovalen total, kovalen koordinasi, dan muatan formal atom formal B. Nah, kita lihat di BF3. Nah, di BF3 ini kita atom urusannya berarti kan B. F, F, F. Enggak. Terus kalau misalnya BF4 min B, ini F, ini F, ini F. Oke. Nah, bentuk molekulnya, kalau bentuk molekul kita udah bisa lihat ya. Di sini kan udah AX3 dia. Terus dia di sini AX4. Nah, ya gitu dulu. Nah, kalau AX3 kan berarti segitiga datar kan? Segitiga datar. Kalau AX4 ini tetrahedral. Nah, terus jumlah ikatan kovalen total. Nah, ikatan kovalen total tuh sebenarnya kita lihatnya dari sini sih. Kalau ikatan kovalen total, ini kita lihat dari sini. Dari ikatannya ada berapa sih? Nah, itu ikatan kovalen total. Nah, berarti kan dia 3 sama 4 kalau ikatan kovalennya. Terus ikatan kovalen koordinasi. Nah, kovalen koordinasi. Nah, kita perlu ingat nih, di sini. Nah, atom pokoknya si atom B ini atau unsur B dia tuh cuman bisa mengikat, hanya bisa mengikat 3 ikatan gitu. Ya, dia tuh cuman bisa mengikat 3 ikatan itu. Nah, ketika kita simulasi B, F, F, F untuk BF4 ya. Nah, dia tuh udah nggak bisa lagi nih, udah nggak bisa lagi untuk ngikat, udah nggak bisa nih. Maka terus si F ini mau bersatu lah, mau koalisi dengan si B-nya. Nah, makanya si F ini dia menyumbangkan 1 ikatannya. Nah, ini yang dinamakan dengan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini kenapa dia ada ikatan kovalen koordinasi, karena si B ini hanya bisa mengikat 3 ikatan gitu. Terus untuk menghitung muatan formal. Nah, kita ingat lagi muatan formal itu jumlah elektron valensi dikurangi dengan jumlah ikatan dikurangi dengan jumlah elektron bebas. Jadi muatan formal
itu jumlah elektron valensi dikurangi jumlah ikatan dikurangi jumlah elektron bebas. Nah, untuk muatan formal yang di B yang ini itu kita lihatnya di kalau B itu kan ada dia B itu punya elektron valensi. Nah, kalau bisa dia dikurangi dengan jumlah ikatan dengan jumlah elektron bebas, dia akan menghasilkan muatan formal yaitu 0. Nah, terus kalau misalnya si yang di BF4 itu kan elektron valensinya dia B-nya 3 terus jumlah ikatannya 4. Elektron bebasnya nggak ada. Berarti kan kalau misalnya 3 kurang 4 kan berarti min 1 ya. Kalau ini 3 kurang 3 sama dengan 0. Gitu. Makanya di sini terus yang ini min 1 gitu. Nah, gitu. Di soal ini ada yang mau ditanyakan? Oke. Sepertinya nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini soalnya. Wah. Nah, di sini jumlah ikatan sigmanya pada molekul guanin. Nah, kalau misalnya ikatan sigma ini kita lihatnya semua ya. Di sini kan kalau kita jabarin yang ini, berarti kan di sini kita punya H ini, kita punya H ini. Terus kalau yang ini berarti dia punya H, terus yang ini juga H, terus lagi. Yang ini juga H gini. Nah, ini. Nah, kalau ikatan sigma itu ikatan rangkap 1 ya. Sama ikatan rangkap 2, rangkap 3 juga kita hitung. Nah, kalau ikatan sigma berarti kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Nah, berarti dia punya 18 ikatan sigma. 18 ikatan sigma. Nah, dia punya 18 ikatan sigma. Nih, kalau ikatan sigma ya. Kita hapus lagi. Nah, kalau misalnya ikatan pi. Nah, kalau ikatan pi ini kita cuma lihat yang ikatan rangkap 2 sama rangkap 3. Gitu. Oh. Maaf, itu muncul atom H dari mana ya? Atom H yang mana ya? Ini udah nomor 7 apa nomor 8? Atau nomor 6 tadi? Oh, yang merah. Oh, yang merah. Oh, iya, iya. Bentar ya. Ini tuh sebenarnya yang merah itu tadi aku ngejelasin yang si molekulnya gini. Aku nggak nyoret-nyoret di soal lagi. Bentar. Kita ini. Aku buat ulang ininya. Si struktur molekulnya. Nah, ini kayaknya udah lebih jelas nih kayak gini. Nah. Jadi ikatan sigma itu kan tadi yang ikatan 1. Kalau ikatan 1, 2, 3 itu bisa jadi ikatan sigma. Bisa kita hitung. Nah, kalau ikatan pi ini ikatan rangkap 2 sama ikatan rangkap 3 kita hitung. Nah, kalau ikatan pi di sini kan kita cuma punya ikatan rangkap 2-nya itu cuma punya 4 ya. 1, 2, 3 sama 4. Maka dia 4 ikatan pi gitu. Nah, terus hibridisasi orbital atom N7 pada molekul guanin. Nah, N7 itu kan ini kan. Nih kita lihat N7. N7 kan di sini. Berarti kita N7 di sini kan. Nah, N7 itu berapa sih? Nah, N7 itu dia punya hibridisasi, kita ingat lagi kalau hibridisasi kita mulai dengan domain elektron. Nah, kalau domain elektron ini punya domain ikatan dengan domain non ikatan. Domain ikatan punya berapa? Punya
2. Domain non-ikatannya punya 1. Maka dia punya 3 domain elektron. Nah, kalau punya 3 domain elektron, maka dia hibridisasi orbitalnya adalah sp2. Nah, terus dia bilang tuh dengan titik-titik domain elektron ikatan sama titik-titik domain elektron non ikatan. Udah kejauh kan? Berarti di sini dia punya 2 domain ikatan dan dia punya 1 domain non ikatan gitu. Nih di sini aku belum. Terus di sini dia punya domain non ikatan. Dia harus soket. Apakah ada yang mau ditanyakan? Aku maaf dong tadi agak kurang jelas yang di ikatan sigma ada 18 tuh dari mana? Oh iya ya, oke. Aku ulang ya. Bentar. Oke, jadi ikatan sigma itu bentar, berarti aku kita lihat warna ungunya. Kita lihat warna ungunya. Di sini kalau ikatan sigma itu pokoknya dia ikatan 1, terus rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3 itu kita hitung. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ini ada CH-nya kan? CH bentar, aku belum ini, sorry. Jadi enggak ini. Nah, ini C terus H gini kan. Nah, gini. Nah, kayak gini. Ini ada 18 yang warna ungunya. Gitu. Apakah dimengerti? Oh, berarti semua ikatannya. Iya, semua. Rangkap 3 juga ya? Iya, rangkap 3 juga iya. Kalau nanti ada rangkap 3 ya, kamu hitung juga. Oke deh, makasih. Oke, siap. Ada yang lain? Oke, nggak ada kayaknya. Oke, lanjut ke 8. Nah, ini udah mulai seru nih. 8. Molekul NO. Wah, NO kan. NO sama NO+. Nah, NO+. Oke. NO plus. Beroksidasi menjadi kation NO+. Merupakan isu elektronik dengan N2. Orbital, oke, NO+ ya, NO+. Nah, NO+ ini punya Z total berapa? Nah, kita ingat lagi, kalau Z total itu adalah gabungan dari si nomor atom. Bukan nomor, ya pokoknya nomor atom. Kalau nomor atom tuh gabungan dari N sama O tuh adalah 15 gitu. Nah, kita ingat kalau misalnya Z total. Oke, aku ngajarin dari ini, jadi Z total dari buat ininya. Kalau misalnya Z total lebih kurang dari 15, itu dia kayak gini. Dari bawah P2PX, P2PY, sigma 2PZ, 2P, 2P, P2PX aksen, P2PY aksen, sama sigma 2PZ aksen. Ini untuk yang Z total kurang dari 15. Kalau Z total lebih dari sama dengan 15, maka dia bentuknya kayak gini. 1, 2, 3, 6. Nah, kayak gini. Terus ini P2PX aksen, P2P aksen, ini 2P, ini 2P, ini P2PX, P2P, dan ini sigma 2PZ. Ini untuk yang teorinya.
teorinya. Nah, sementara NO plus itu kan dia punya Z total 15. Untuk plus atau min itu nggak masalah di Z total ini karena kita cuman jumlahin si N sama O-nya doang. Nah, terus kalau dia hanya 15, berarti kan kita ambil yang kanan kan, yang Z total lebih dari sama dengan 15. Nah, itu. Mari kita isi. Oke, kita abaikan. Kita abaikan yang ini, kita abaikan. Kita fokus ke yang sebelahnya. Oke, nah untuk NO kita kan berarti kalau di sini, oh bentar, aku buat lagi buat ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ih, kurang. Nah, gini, sip. Ininya boleh lihat ke yang kanan ya. Aku ngisi orbital aja. Di sini N, di sini O. Nah, kalau N itu kita elektron valensinya kan 2p2 kan. Terus kalau O itu 2p4. Nah, makanya kita isi nih, kita mulai isi 1, 2. Nah, kita harus perhatiin di ngisinya ini harus kita perhatiin. 1, 2, 3, 4. Nah, dia jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, ada 6 ya. Kalau 6, kita isi dari paling bawah dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya dia kalau udah kayak gini, kita tinggal nulisin bawahnya kita. Biar lebih jelas lah ya. Pi 2PY, terus sigma 2PZ. Terus ini Pi 2PX anti bonding, 2PY anti bonding. Sigma 2PZ anti bonding. Nah, gini. Terus konfigurasinya gimana? Kalau konfigurasi gini. Konfigurasi NO+. Konfigurasinya tuh dimulai dari orbital 1s dulu. Sigma 1s 2, sigma 1s anti bonding 2, sigma 2s 2, lalu sigma 2s anti bonding 2. Nah, lalu masuk ke si sigma 2pz 2 pi 2px 2 dan pi 2py 2. Gitu. Nah, coba kita lihat di sini kan ada pi 2p. Kita lihat di sini nih. Di situ kan ada pi 2px sama pi 2py. Nah, kita bisa nyatuin nih, kita bisa satukan ini. Jadi gini, pi 2px, pi 2py itu jadi 4. Karena kan tadi ada 2 sama 2, jadi gitu. Kita bisa nyatuin itu. Nah, gini. Dari sini ada yang mau ditanya nggak? Kayaknya banyak nih yang ditanya. Ini. Domain. Kalau domain ini yang mana ya? Aku nggak ada domain di sini. Di soal sebelumnya ya? Atau yang ini? Halo yang nanya. Ada yang mau bertanya lagi kah? Oh, tadi aku mau tanya, Iya. Sok. Gimana? yang di bawah itu kan total dari 2P2, 2P4 kan? Iya, betul. Nah, itu pengisiannya satu-satu dulu atau gimana? Oh, ini yang tadi ya. Mm-mm. Aku jelasin lagi bentar.
Jadi ini untuk pengisiannya, ini kan kita udah tahu nih kan, jumlah si ini kan 2P2 sama 2P4 berarti 6 kan. Nah, kalau 6 berarti kita ngisi dulu yang bawahnya nih. Kita isi dulu 1, 2, udah. Berarti sisa 4 kan. Kalau sisa 4 kita isi gini. 1, 2, terus ini kan 1, 1, terus di 2, 2 gitu. Udah ngerti belum? Oh ya, udah paham. Oke. Thank you. Yang 2P itu orbital asli dari 2 atomnya kan. Oh ya. Oke, gini. Jadi yang 2P gini kan. Yang 2P maksud. Oke. Jadi yang tadi itu gini kan CN. CN ini kan punya 1S2, 2S2 sama 2P6, 2P2 kan. Terus kalau misalnya O itu kan 1S2, 2S2 sama 2P4. Nah, gini. Jadi yang dipakai itu 2P2 sama 2P4 yang elektron telurnya gitu. Odi udah ngerti belum, Odi? Halo. Oke, ngerti. Oke, siap. Ada yang lain? Oke, kayaknya jelas. Oke, sekarang jumlah spesion yang dapat dihasilkan. Oke. Kalau jumlah spesion. Kalau jumlah spesion kita tinggal mecah aja, tinggal pecah dari si struktur ininya, struktur senyawa kompleksnya. Ini senyawa kompleksnya. Udah kita pecah jadi CONH3 Cl2 terus ini plus kan. Nah, jadi cuman punya 2. Nah, cuma punya satu. Jadi cuma punya 2 gitu. Ini kan si Cl-min. Iya guys, kalau mau tanya langsung on mic aja ya. Biar yang lain juga pada ngedengerin kalian. Itu guys. Ada yang mau tanya nggak guys? Oke, kayaknya dijelas ya. Oke, siap. Lanjut lagi ke nomor 10. Bilangan oksidasi Cr. Oke. Cr. Kita buat Cr NH3 4Cl2 plus. Berarti bilox Cr ditambah sama 4 NH3. 4 bilox NH3 maksudnya ya. Oke, aku tulis jelas aja deh. Bilox NH3 2 bilox Cl sama dengan plus 1. Plus 1-nya dari mana? Dari ini nih, dari apa? Muatan senyawa kompleksnya. Ion kompleksnya. Nah, terus bilox Cr itu kan kalau terus NH3, nah kalau NH3 itu kan 0 kan? Berarti 4 dikali 0. Terus kalau Cl itu kan Cl min. Makanya dia 2 dikali min 1 gitu. Terus bilox Cr-nya yang kita mau cari tahu. Sampai dengan plus 1. Nah, makanya berarti bilox Cr sama dengan plus 1. Terus ini min 2, berarti ditambah 2 kan? Berarti plus 3 gitu. Ada yang bertanya nggak dari soal ini? Oke, kalian jelas ya? Ada yang bertanya nggak guys? Oh, jelas, oke. Oke. Wah, ini. 1 mol senyawa kompleks CrCl3 6H2O direaksikan dengan AgNO3 berlebih akan menghasilkan 3 mol AgCl. Rumus senyawa kompleks tersebut adalah gimana? Nah, kalau ini kita ini sih apa?
A. A itu kayak apa ya? A itu kita ngibaratinnya si CrCl3n sama 6H2O. Yang kita kan ini kan dicari rumus senyawa kompleksnya kan. Nah, rumus senyawa kompleks itu kita sebutnya A. Ditambah sama AgNO3 terus menghasilkan 3AgCl. Nah, kalau 3AgCl kan nih dia di kanan tuh ada 3 Ag. Nah, maka berarti di kiri kan harus ada 3 Ag kan. Makanya di sini kita langsung inisiatif kasih 3. Nah, kalau 3 AgNO3 gitu. Nah, untuk pembentukan senyawa kompleks dari CrCl3 terus 6H2O ini kita sebenarnya langsung bisa bentuk aja sih, langsung bisa bentuk ke ini ke rumus senyawa kompleksnya langsung. Cr yang jadi ligannya itu yang si H2O-nya si airnya. Terus dia Cl3 gini. Gitu. Jadi bisa langsung di inisiatif langsung dirubah gitu. Ada yang mau tanya nggak dari soal ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini nih soal geometri nih. Ini susah nih. Menurutku. Ini kalau isomer geometri, kalau misalnya kita isomer geometri, kalau misalnya kita mau melihat isomer geometri itu syaratnya cuman ligan monodentat. Oke, aku ya. Ligan monodentat itu punya dua gitu. Ligan monodentat itu punya 2 gitu. Jadi dia tuh punya dua ligan yang sama nih. Kalau ligan yang sama berarti kita bisa langsung tahu nih yang punya isomer geometri itu yang mana. Jadi yang cuman yang si B sama si E. Nah, B sama E itu untuk kita untuk mengetahui dulu nih isomer geometrinya dulu, tapi belum optik, belum ke optik, tapi masih geometri. Nah, kenapa dia isomer geometri kan? Nih kita lihat di sini. CONH3 4 terus Cl2. Nah, di sini Cl2. Nah, Cl2 ini adalah ligan monodentat. Tapi dia punya 2 kan? Dia punya dua jumlahnya. Nah, kenapa si EN ini tuh tidak dikatakan sebagai ligan yang menjadi ciri khas isomer geometri? Karena si EN ini tuh adalah bidentat. Bidentat itu artinya dia punya 2. Nah, kalau misalnya 2 dikali 2, berarti kan dia jadi 4. Nah, berarti udah salah itu kalau misalnya EN dijadikan sebagai ciri khas dari senyawa ion kompleks untuk menjadi isomer geometri. Tapi di sini kebantu sama Cl2. Karena kalau ada Cl2 itu dia menandakan bahwa senyawa kompleks itu adalah isomer geometrinya. Terus yang di bawahnya juga sama, dia ada Cl2 juga. Berarti dia isomer geometri juga. Nah, terus di sini aku bakal ngebahas dia optik apa enggak sih gitu. Dia optik apa enggak. Nah, di sini tuh sebenarnya apa ya? Kalau gambarnya kita tuh sebenarnya di sini harus ini sih, untuk menggambar sih. Mau nggak mau. Aku ini nulis NA-NB tuh biar ini ya, biar bisa ngebedain gitu. Untuk kenapa sih gambarnya kayak gini? Itu sebenarnya apa ya? Kalau dijelasin sekarang kayaknya nggak bakal cukup waktunya.
Kalau misalnya isomer geometri itu kalau optik, kita nyebutnya optik, berarti dia tuh optik itu sama dengan kata dengan enantiomer. Sini Na ini. Terus itu diputar 180 derajat. 180 derajat. Jadi CO Na Cl NB nah gini. Jadi itu kita bisa sebut A, kita sebut B, ini sebut B aksen. Nah, A sama B itu enantiomer atau isomer optik. Kenapa sih isomer optik? Karena ini sih, karena nggak ada tumpang tindih. Maksudnya dia tuh kalau misalnya dia disatuin, si A sama B itu disatuin, dia itu nggak semuanya tumpang tindih atau nggak semuanya sama gitu. Kalau dia itu tumpang tindih semuanya, artinya kalau misalnya kamu, misal telapak tangan kamu disatuin sama telapak tangan kamu lagi, nah itu tuh bukan isomer optik karena semua itu sama gitu. Tapi kalau misalnya telapak tangan kamu dicerminin ke suatu cermin, nah yang jari jempol kamu tuh pasti akan ada di jari kelingking kamu, yang kalau kamu cerminin itu dia tuh kebalikan gitu. Nah, makanya si ClEN2Cl2 ini menjadi suatu isomer geometris sekaligus optik gitu. Itu guys. Ada yang mau ditanyain? Aduh, 1, 2, 3. Oh, nggak ada ya. Oke. Lanjut ke 13. Oke, nama senyawa. Nah, nama senyawa nih aku ini ya terakhir. Nah, kalau nama senyawa itu penamaan senyawa kompleks. Itu dia bisa netral atau muatan positif. Sama kalau dia muatan positif netral itu tidak perlu akhiran at untuk ion logam. Kalau muatan negatif itu ditambah akhiran at untuk ion logam. Nah, ini tata cara penamaan. Namakan ligan sesuai abjad. Nah, ini mengacunya bahasa Inggris ya. Inggris. Terus namakan ion logam. Nah, langsung gas ke soalnya. PT NH3 2 Cl2. NH3 min apa? NH3 bukan NH3 min ya, sorry. NH3 min NH3 plus. NH3 amin kan? Atau amin. Kalau Cl kloro atau
bukan seluruh, sorry. Seluruh. Nah, seluruh. Kalau CN, nggak ada CN di sini. Nah, kalau PT platina kan. Platina. Makanya di sini disebut diamin, dikloro, platina. 2. Kenapa 2? Kenapa coba 2? Nah, aku ingatin lagi, kalau misalnya 2 ini dari Bilox. PT ditambah 2 Bilox NH30 ditambah sama 2 dikali min 1 sama dengan 0. Berarti PT itu punya plus 2. Nah, makanya dia ke sini. Nah, gitu. Terus untuk penamaannya diamin. Nah, amin itu kan berarti kan pertama. Kalau A, berarti diamin karena di sini 2 diamin, terus ada di sini 2 lagi, berarti di kloro platina gitu. Oke, di sini ada pertanyaan nggak untuk soal kali ini? Oke, kayak gitu aja sih guys. Kalau misalnya nggak ada lagi pertanyaan, kalau dari aku sekian. Dilanjutin oleh Adin. Sekarang aku mau nerusin yang tadi ya. Kan kita lagi gambar metil isosianat yang tadi dari ini CH3NCO, terus kita letakin dulu atom-atomnya, terus kasih ikatan awalnya sama tulis PEB-nya. Terus sekarang kita hitung udah masuk ke duplet sama oktet apa belum, kan ceritanya Lewis itu biar pas gitu kan. Terus kita lihat H itu cuma ada 1 valensi, kalau dia mau duplet berarti dia perlu 1, berarti kan ini 1 sama C, berarti hanya ini udah pas, yang ini juga. Terus C kan punya 4, biar 8 kurang 4 lagi, berarti dia harus membentuk 4 ikatan. Ini udah pas nih, 4. Terus kita lihat N itu 5, berarti 8 kurangi 5 kan 3, sementara yang dia ikatannya cuma ada 2, berarti dia kurang 1 ikatan. Enggak, kurang 1. Gitu lah. Terus C kan C tadi 4, 8 kurangi 4, 4, berarti masih kurang berapa nih? Kurang 2 lagi. Benar deh, ngitungnya jangan kayak gitu. Ini kan ikatannya ada 2, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia udah punya 6 elektron di sekelilingnya, berarti dia masih kurang 2. Terus yang O, dia udah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia 7, sementara kurang mintanya kan 8, berarti kurang 1. Nah, kita harus menuhin ini biar dia penuh gitu kan. Berarti ini share ke sini, ini share ke sini, yang ini share ke sini, share ke sini. Jadi ikatan gitu kan. Kalau misalnya kita tulisin gini. Ini hilang 1 elektron. Jadi kita dapat molekul asam Lewisnya kayak gini. Terus nomor 2, hitung muatan formal atom N dan O pada struktur Lewis isosianat. Jadi kan muatan formal udah dijelasin sama Rai. MF itu valensi, elektron valensi, dikurangi jumlah ikatan, sama jumlah elektron bebas. N kan punya valensi 5 ya. Terus dia punya jumlah ikatannya 1, 2, 3. Elektron bebasnya ada 2, berarti 5 kurangi 3 kurangi 2, berarti dia 0. Terus si O juga, O kan elektron valensinya awalnya ada 6. Terus ikatannya ada 1, 2. Sama yang elektron bebasnya ada 4. Jadi dia 0 juga.
Terus yang C tentukan hibridisasi orbital atom N pada metil isosianat. Nah, cara tahu hibridisasi ini gampangnya kita bisa pakai domain elektron. Si N ini kan punya domain ini, domain ikatannya ada 2, sama domain elektron non ikatannya itu ada 1. Berarti dia punya total 3 domain elektron. Setelah domain ya elektron lah. Bentar. Nah, kalau cara tahu hibridisasinya itu gampang aja. Kalau ada 3 domain elektron ikatan, berarti dia itu menandakan dia sp2. Ini kan soalnya S itu terdiri dari domain S, PX, sama PY. Jadi itu antara jumlah domain awal sama jumlah domain akhir itu harus sama gitu. Jadi kalau misalnya kita ada 4 gitu ya, kayak ini CH4, ini kan dia punya 4 domain ikatan. Berarti nanti dia sp3 alias S, PX, PY, sama PZ. Kalau 5 juga gitu, sp3D, berarti sppd. Lanjut. Hitung jumlah masing-masing ikatan sigma dan ikatan pi pada struktur molekul metil isosianat. Ikatan sigma itu semua ikatan gitu kan. Antara C sama H ini ikatan sigma, ada ikatan sigma juga. N sama C ini ada 1 ikatan sigma sama 1 ikatan pi. Yang ini juga 1 ikatan sigma sama ikatan pi. Berarti kalau kita hitung ikatan sigmanya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ikatan sigmanya ada 6. Terus ikatan pi-nya ada berapa? Ada 2 doang. Terus ini tabel energi ikatan rata-rata. Ini kayaknya SMA udah dipelajari kan ya, kalau tabel mencari delta HF dari pemutusan sama pembuatan lagi ikatan. Nah, kalau mencari kayak gini tuh kita harus tentuin dulu si ikatan tuh bentuknya kayak gimana sih. Jadi kan biar kita bisa tahu gitu loh, ikatan yang diputus tuh yang apa. Makanya nomor E yang 1 tuh disuruh gambar struktur Lewis CO2, H2O, sama NO2. Jadi kita gambar. Terus cara menentuin kayak elektron yang di tengah itu yang mana? Elektron di tengah itu yang paling elektropositif. Kalau mau tahu, lihat periodic table lebih mudahnya. Jadi kan kalau semakin ke sini dari periodic table itu lebih elektropositif. Terus yang F itu paling elektronegatif. Gitu lah. Jadi ini kita punya C sama punya di 2 sisinya gitu. Sama kayak tadi, berarti kan gambar kayak gini. Terus dia masih ada 2. Ini masih ada ada 5 ya. Ini masih ada 5. Terus kita sesuaiin biar dia jadi 8. Ini membentuk ikatan gitu. C-nya C, dia rangkap 2 sama U, terus rangkap 2 lagi. Maaf ya tulisanku, sama U. Terus H2 gitu. Ini aku cepat aja ya, soalnya kan insya Allah udah tahu. Ini O, ini H, kayak gini. Ini udah pas. Apa maksudnya oktet-oktetannya? Kan N sama O berarti yang di tengah O yang lebih elektropositif. Ini masih ada sisa 3. Ini sisa 5. Bentar.
terus dia bentuk ikatan. Oke. Ini kan si U-nya udah 8, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini juga 8, cuman yang ini masih 7. Ini tuh kayak emang ada gitu loh yang senyawa yang kayak gini, yang kayak kurang memenuhi aturan duplet sama oktet. Tapi kalau kalian ketemu kayak gitu ya sebisanya aja pokoknya si elektropositif di tengah, terus MF-nya itu yang paling mendekati 0 gitu. Terus yang nomor 2 ini tinggal itu kan, HF itu sama dengan total energi ikat dari reaktan dikurangi total energi ikat dari produk gitu. Kita lanjut. Sini. Nitrogen merupakan unsur non-logam yang dapat membentuk senyawa molekuler jika berikatan secara kovalen dengan suatu atom non-logam. Nitrogen yang berikatan kovalen dengan hidrogen dapat membentuk senyawa nitrogen hidrida. Beberapa spesies nitrogen hidrida antara lain NH2-, NH3, NH14 berdasarkan teori FP, SPR, dan ikatan valensi. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita ke bawah lagi. Gambarkan geometri molekul NH2. Jadi si N sama H2 itu N-nya pastinya di tengah gitu kan. Terus dia berhubung sama H sama H lagi. Si N ini masih sisa berapa? Masih sisa 3 ya. Terus ini kalau kita lihat NH2-, minus itu nandain kalau elektronnya lebih 1 daripada kalau senyawa netralnya. Berarti ini ada temannya lagi. Si N. Kan ini kita udah dapat senyawanya ini, yaitu punya -1 ya. Muatan MF-nya -1. Kok hilang? Nah, sekarang kalau tanya geometri molekul, berarti kita lihat domain elektronnya gimana. Ada berapa domain ikatan? Domain ikatannya kan berarti yang sama H itu ada 2. Terus domain non ikatannya ini 1, 2, 1, 2, berarti ada 2 juga kan. Nah, berarti totalnya ada berapa? Ada 4. Enggak kayak gitu, bentar. Berarti kan dia AX2, E2. Alias kalau misalnya kita lihat itu band gitu kan. Bengkok gini. Soalnya si elektronnya enggak kelihatan. Jadi ini geometri molekulnya digambar kayak gini. Bengkok. Nah, urutkan spesies NH2-, NH3, dan NH14 berdasarkan sudut ikatan HNH dari yang terbesar. Ini kita gambar lagi. Kalau NH2 tadi kan kayak gini. Ini kayak gini. Terus kalau misalnya NH3, ini misalnya di sini. Ini enggak aku gambarin atom hanya ya. Begini. Kayaknya jelek, bentar. Gambarin begini segitiga piramida. Terus kalau misalnya NH4, ya kayak gini. Kalau kita lihat bedanya dari 3 atom ini, 3 molekul ini, bedanya itu jumlah domain ikatan sama domain non ikatannya. Yang ini punya 2 PEB, yang ini punya 1, yang ini nggak punya. Nah, berarti yang bisa bedain sudutnya itu adalah ini si domain non ikatan ini. Nah, kalau di logika aja gitu ya, si domain elektron ini kan kayak mendorong gitu, mendorong si ininya biar lebih
menjauh gitu. Kan elektron minus saling tolak-menolak. Jadi bakalan lebih banyak mana dorongannya gitu. Pastinya yang lebih banyak yang punya 2 domain elektron. Jadi si ini tuh lebih kedorong ke dalam sini. Ini juga lebih terdorong ke dalam. Yang ini ngedorong juga, cuman nggak sebesar kalau misalnya punya 2 domain elektron. Sementara yang ini dia tuh kayak kan sama-sama domain ikatan, jadi kayak evenly space gitu, evenly space. Sudutnya sama gitu. Jadi kalau diurutkan dari ikatan yang terbesar, ini nomor 1, sini nomor 2, sini nomor 3. Terus habis itu kita cari berdasarkan kepolarannya. Kepolaran itu berarti kita lihat simetri molekulnya. N sama H itu kan lebih elektronegatif N ya. Jadi itu kayak ketarik ke sini. Ini juga ketarik ke sini. Ini ketarik ke sini. Ini ketarik ke sini. Pakai ini ya. Buat yang tetrahedral ini, dia itu kan kayak ada yang narik dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Jadi kalau simetris kayak gini tuh dia bakalan nge-cancel. Jadi apa namanya? Momen dipolnya itu 0. Kalau gini, dia tarik ke sini, dia ke sini, dia ke sini. Cuman yang dari atas tuh nggak ada, berarti kan nanti resultan dipolnya ke atas. Terus yang ini dia ke sini, dia ke sini. Ini juga sama, nggak ada yang ke atas, berarti dia nanti resultan dipolnya kayak gini. Jadi intinya berdasarkan kepolarannya yang paling polar itu bentar yang mana ya? Oh ini kan dia yang ke atas ada 3, yang ini cuman ke atasnya cuman ada 2. Berarti kalau misalnya kita urutin berdasarkan kepolaran, berarti yang ini nomor 1, ini nomor 2, sama ini nomor 3. Jadi nentuin kepolaran itu dari simetris sama nanti kalau misalnya gimana ya? Simetris itu kalau kita tahu ini sama semua gitu. H gitu kan. Kalau misalnya ada H harus satunya Cl, itu kan nanti berarti udah polar gitu. Jadi ini kayak dia lebih narik ke sini, jadi nanti beda lagi gitulah. Kalau mau nanya nyela aja ya, soalnya aku kayak ya gitulah. Terus ini nomor D, gambarkan bentuk orbital hibrida atom N pada molekul NH4+. Kan NH4+ ini ada berapa apa namanya? Ada berapa domain ikatannya, kan ada 4. 4 domain ikatan sama 0 domain non ikatan, berarti totalnya 4 gitu kan. Berarti ya, sesuai yang aku bilang tadi, berarti SP3 bener kan? S1 tambah 3, 4. Berarti SP3 itu tetrahedral kan, HX4. Oh, nggak bisa langsung kayak gitu. Ini kalau dari sini jadi dia bentuknya agak ya tetrahedral gitu. Ini ada 3 yang ke bawah sama 1 yang ke atas. Maaf banget. Ya intinya seperti itu. Terus karbon dan nitrogen dapat berikatan secara kovalen membentuk spesies Cn-, Cn dan Cn+. Berdasarkan teori orbital molekul, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Gambarkan diagram tingkat energi orbital molekul Cn. Pertama kita tentuin dulu Cn itu lebih besar dari 15 apa lebih kurang dari 15 ya. Kan C itu elektron valensinya ada 4. Salah, maksudnya emang ada 4, cuman kita jangan kayak gitu. Konfigurasi elektron saja kan nanti dia 2s2 sama 2p2.
Ini langsung yang pendeknya, terus N itu 2S2 sama 2P3. Jadi totalnya ada 4 tambah 5, 9. Jadi kalau kita buat gini, ini misalkan si C, ini si N, ini tadi yang 2S, ini 2P, ini 2P sama 2S. Nanti bakalan bentuk kayak gini. Yang kebentuk itu bakalan 2, 2, 1, 2, 1. Oh, gak usah ininya lah. Ini sigma. Bentar. Terus yang C ini kan ada 2, berarti kayak gini. Yang ini ada 2 sama 3. Satu. Ini tadi nentuinnya kan gara-gara C sama N tuh jumlahnya kurang dari 15 gitu. Jadi pakainya konfigurasi 1212. Yang ini sigma, sigma, ini pi, ini pi. Terus kita tinggal isi aja. Ini 4, salah, harusnya ngisinya dari bawah. Ini ada 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Terus tuliskan konfigurasi elektron Cn+. Cn+ itu kalau misalnya ada satu elektron yang hilang kan. Jadi misalnya nanti kita hilangin ini. Berarti yang ini yang hilang. Terus kalau misalnya kita suruh tulis konfigurasi elektronnya, berarti kan dari yang paling luar 2 sigma. Gimana cara? Sigma S. Maaf ini batasannya. Dia ada 2. Ada ya ikatan. Orbital ikatan gitu kan ada 2. Terus kalau ada 2 sigma non bonding, non ikatan, yang S juga isinya ada 2. Terus ada 2 I yang ikatan, yang X ini nggak jelas banget. I ikatan I yang X dia punya 2, keliru, 2 pi ikatan yang Y dia juga punya 2, terus yang lainnya kosong kan, jadi nggak usah ditulis. Terus urutkan spesies Cn, Cn-, dan Cn+ berdasarkan kekuatan ikatannya, mulai dari yang terkuat. Kekuatan ikatan itu ditentukan sama orde ikatan. Coba ini dulu Cn+ ya, ini tadi Cn+. Orde ikatan kan berarti yang ada di domain ikatan, ini domain ikatan, ini domain ikatan, dikurangi yang ada di domain non ikatan. Berarti kalau Cn+, terus dibagi 2, maaf dibagi 2-nya lupa. Ini kan ada 4, dikurangi 0, bagi 2, berarti ada 2. Terus yang tadi kalau Cn-nya enggak plus, Cn normal gitu, itu kan berarti dia ada 1 elektron lagi. 1 elektron lagi. Jadi kalau Cn biasa, ada 5, kurangi 0, bagi 2. Berarti 2,5 waktu ikatannya.
for the ikatan. Terus kalau dia Cn minus, biar adil masukin ke sini aja, Cn minus. Berarti nambah satu lagi elektron. Berarti di sini kita dapat Cn minus. Itu sama dengan 6 kurangi 0. Jadi 3. Nah, kalau kita urutin, 3, 2,5 sama 2. Berarti kan yang ini yang pertama, yang ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi tinggal ngevariasiin di molekular orbitalnya aja. Terus urutkan spesies Cn minus dan Cn plus berdasarkan momen magnetnya. Kalau momen magnet itu ditentukan sama apa yang namanya elektron yang tidak berpasangan. Ini kita lihat dulu yang Cn minus. Ini Cn minus. Semua elektronnya itu berpasangan, berarti kan dia momen magnetnya kita anggap aja 0 gitu. Ini bukan itu ya. Ini nulisnya elektron yang enggak berpasangan. Elektron non pasangan. Terus kalau misalnya Cn plus tadi, Cn biasa, dia cuma ada punya, kan tadi 2 sama 3 punya satu yang enggak berpasangan, berarti dia satu. Terus kalau misalnya Cn plus belum tadi ya, Cn plus berarti dia ada 0. Jadi kalau mulai yang dari yang terkuat itu momen magnetnya itu setara sama non pasangannya ada berapa. Jadi yang Cn doang ini dia momen elektronnya paling kuat. Terus Cn minus sama Cn plus tuh ya hampir sama lah, tapi kayaknya ada faktor lain gitu. Cuman aku lupa. Kalian bisa search sendiri ya. Terus ini amonium perklorat NH4ClO4 merupakan bahan bakar padat yang digunakan dalam pesawat ruang angkasa. Pada suhu yang sangat tinggi, bahan bakar tersebut terdekomposisi sempurna menjadi gas nitrogen, klorida, oksigen, dan air. Tuliskan persamaan reaksi yang setara pada dekomposisi bahan bakar tersebut. Ini tinggal nulis saja awalnya NH4ClO4. Sisinya tadi apa katanya gas nitrogen, Cl2 sama oksigen sama uap air. Ini kita tinggal nyetarain aja, berarti kan N-nya biar ada 2, ini kali 2, Cl-nya udah 2. H2O-nya ini ada 4, berarti kan ini bisa 4. Terus sisanya sekarang oksigen, ini O-nya udah ada 4. Jadi salah, maksudnya di sini 2 kali 4 kan 8. Di sini udah ada 4, berarti yang ini biar pas 2. Ini udah setara. Terus kalau hitung tekanan gas dalam satuan yang dihasilkan dari dekomposisi 700 gram bahan bakar ada 800 derajat untuk mengisi tangki bervolume 60 L. Semua gas diandaikan bersifat ideal. Nah, cara kalau diketahui dekomposisi 700 gram, berarti yang kita ketahui itu massa NH4Cl O4. Untuk ini kan dia bilang gas ideal, terus yang ditanya tekanan gas, berarti itu nanti kita pakai rumus PV sama dengan nRT. Diketahui dari soal tuh udah diketahui suhu, udah diketahui volume. Berarti yang belum kita ketahui itu N. Kan bisa dicari dari mana? Oh, ternyata kita udah punya massa nih, berarti tinggal nyari molnya. Molnya dulu si NH4ClO4 ini. Jadi kan tinggal apa sih? Massa dibagi MR ya. Aku nggak pakai hitung aja massa per MR. Misalkan nanti kita dapat massa molnya A gitu.
A. Nah, terus ini nggak bisa kita langsung masukin ke sini. Kita harus lihat dulu persamaannya ini. Kalau misalnya dia punya A, si N2-nya dapat berapa, CL2-nya ada berapa, ini ada berapa gitu kan. Sesuai stoikiometri ya. Kalau kalau ini ada 2 itu A, berarti kalau ada ini cuma 1 itu berarti kayak 1/2 dikali A. Lihatnya tuh ini tuh koefisiennya berapa, terus yang mau kita bandingin tuh koefisiennya berapa. Jadi 1/2 kali A. Soalnya ini 1, ini 2. Sama juga yang CL2 ini. 1/2 kali A. Terus yang O2 itu kan 2/2 kali A. Berarti, bentar. Yang ini 2/2 kali A. A. Terus yang 4, yang H2O itu berarti 4/2 kali A. 4/2 kali A. Berarti ada 2A. Terus berarti kalau kita ingin tahu total N-nya ada berapa, itu berarti setengah A tambah setengah A ditambah A tambah 2A. Berarti N-nya nanti ada totalnya 4A. Terus nanti kita masukin aja ke rumus ini sesuai sama informasi yang sudah diketahui. Terus hati-hati jangan lupa kalau ini tuh masih derajat Celcius. Terus kita kalau mau masukin tuh harus diubah ke Kelvin. Berarti 800 ditambah 275 ya. Berarti 1075. Dan tinggal masukin aja ke persamaan ini. Itu massa jenis campuran gas pada B dalam satuan G/L. Massa jenis itu kan berat per volume. Ini beratnya kan kalau dari teori kekekalan massa ya, itu tuh awalnya meternya ada berapa, nanti kalau misalnya misah-misah tetap meternya ada segitu, kecuali kalau nuklir gitu kan, kecuali kalau reaksi nuklir, berarti nanti ini bisa aja 700 nggak sih tadi, 700 gram ya. Intinya massa awal sama aja gitu kan, massa awal sama dengan massa akhir. Berarti massa jenis itu massa si NH4 tadi, NH4ClO4 dibagi sama volume. Ya, udah diketahui nggak sih ya? Ini tadi volumenya 60 liter. Nah, hitung tekanan parsial gas oksigen pada B dalam satuan ATM. Cara ngitung tekanan parsial itu si mol senyawa dibagi mol total dikali tekanan total. Jadi parsialnya ini dari si senyawa A itu kayak nyumbang berapa tekanan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau hitung si tekanan parsialnya N2 nih misalnya, berarti kita 1/2A dibagi sama mol totalnya ada 4A, kita kaliin sama tekanan total. Nah, kalau misalnya Cl juga sama, O juga sama, misalnya kita H2O tadi kan 2A dibagi 4A kali tekanan total. Ini misal tekanan parsial N2. Ini tekanan parsial H2O.
Yang lain juga sama, jadi kalian bisa lihat aja. Maksudnya bisa cari tahu. Gitu. Ini diketahui tetapan van der Waals untuk 3 jenis gas bla 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 bla. Urutkan molekul Cl2O2 berdasarkan gaya tarik antar molekulnya, mulai dari yang terkuat. Ini tuh gaya tarik antar molekul itu kan mempengaruhi tekanan. Terus kita tahu kalau si van der Waals itu rumusnya, kalau misalnya gas nyata P dikurangi N kuadrat F kuadrat itu kan N kuadrat per V kuadrat A plus apa minus ya? Aku agak lupa. Terus V, oh ini minus, berarti yang ini yang plus. Ini sama dengan RT, NRT. Jadi yang mempengaruhi gaya tekanan, maksudnya gaya tarik antar molekul itu kan mempengaruhi tekanan. Nah, berarti yang kita lihat itu yang A. Kita lihat yang A itu yang paling tinggi, A-nya itu Cl2, terus habis itu H2O, ini O2. Jadi mulai yang dari yang terkuat itu kita tulis dia Cl2. Terus habis itu H2O. Habis itu O2. Jadi kayak yang faktor koreksinya paling besar gitu. Terus yang F, seandainya tangki gas bervolume 60 liter hanya berisi 10 mol gas oksigen yang tidak bersifat ideal, hitung nilai koreksi terhadap gas tersebut. Ini berarti tinggal masukin ini aja ya. Ini tinggal masukin ke rumus pakai yang tersedia. Yang ini kalau misalnya udah ada rumus pastinya tinggal masukin aja, cuman kalian harus hati-hati gitu, lebih teliti. Terus ini juga perbandingan laju efusi gas klor terhadap laju efusi gas oksigen. Laju efusi itu kan misalnya A, FA per FV. FV. Itu berbanding terbalik sama akar masanya. Jadi ini M-nya dari B, maaf, B sama akar, M-nya dari A. Kalian tinggal bandingin aja si M, B-nya, misalnya yang atas ini klor, yang ini oksigen, itu nanti jadinya besaran yang mana. Tinggal di log juga aja. Terus, nah ini aku mau, ini kayaknya aku nggak tahu, kayak belum sampai di materinya kelas ya. Ini sketsa diagram fasa. Ini kan diagram fasa tuh antara temperatur sama tekanan, biar kita bisa menentuin gitu loh, suatu senyawa tuh dia bentuknya lagi dalam kondisi apa. Nah, kita bisa lihat dari di sini. Kita plot dulu temperatur 4000, tekanan 0,015. Besarin dikit. (4000) 0,015 itu kayak sekitar sinian. Terus 4300 0,01. 4300 sini, 0,01 sini. Terus 4400 10. 410, 4800 1, 4800 1. 8.000 0,2. 8.000 ini terus 0,2 berarti ini ya. Terus 10.000 0,25. 10.000 sini lah.
Terus yang harus kita identifikasi itu yang ini. Ini kan dia berubah fasa dari S ke L ke G. Berarti ini tuh yang dinamakan titik triple, di mana ada kesetimbangan antara tiga fasa gitu. Titik triplenya tadi yang di sini 4300 0,01 ini titik triple. Nah, ini berarti kita bisa tarik garis ini. Wih, salah. Gini. Terus kita pertimbangin ini S sama G di 4000 sama 0,015 di sini. Di garis ini itu terjadi kesetimbangan antara solid sama gas. Nah, sekarang kita tentuin solidnya sebelah sini atau gasnya yang sebelah sini. Kita lihat kalau temperaturnya makin tinggi, itu dia melewati garis, tapi kalau temperaturnya rendah, dia di sini. Nah, kira-kira kalau temperatur tinggi itu dia bakalan gas apa bakalan solid? Kan kita tahu kalau gas tuh entropinya makin tinggi, energi kinetiknya makin tinggi, berarti kita tahu kalau di sini tuh yang gas, di sini yang solid. Terus kan yang kedua tadi udah tahu ini namanya titik triple ya, triple, dimana ada tiga-tiganya. Terus yang ketiga ini di titik 4400 sama 10, titik 4400 sama 10. Ini satunya S, satunya L. Ini agak kurang jelas. Ini sama kayak tadi, yang ini L itu temperaturnya lebih tinggi. Ini tuh L, gara-gara dia itu temperaturnya lebih tinggi. Kan kalau temperatur lebih tinggi itu energi kinetiknya lebih besar gitu kan. Ini sementara yang S ada di sini. Ini juga bisa dilihat kalau dia tuh grafiknya miring, tapi yaudah jangan melihat itu gitu. Terus kita lihat lagi yang ini udah 4400, terus 4800 sama 1. Ini sama dari konklusi yang tadi, L sama S. Selain dibandingin temperaturnya, itu bisa dibandingin tekanan juga. Ini kan kayak sebenarnya itu agak miring gini loh, agak miring kayak gini. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di temperatur yang sama, kalau tekanannya lebih tinggi, kok aku bingung sendiri. Lihatlah nanti yang ini aja. LG ini ya, 802 ada di sini. Terus ini kan tadi kayak gini. Ini tuh misalnya mereka ada di temperatur yang sama. Ini tekanan lebih tinggi, ini tekanan lebih rendah. Antara gas sama solid, yang mana yang tekanannya lebih tinggi, mana yang tekanannya lebih rendah. Pasti kan ini si gas ya. Si gas itu punya tekanan lebih rendah daripada liquid. Jadi ini nanti L. Gas. Jadinya intinya kita dapat kalau di sini tuh wilayah L, di sini wilayah solid, ini wilayah gas. Terus ini tentukan fasa karbon pada titik A dan pada titik B. Nah, kenapa kita tadi kayak nyari gitu kan? Nah, ini soalnya buat nentuin si A. Si A ini kan ada di area solid, berarti si A itu dalam fasa solid. Fasa solid. A itu fasa solid. Terus si B ada di area gas, berarti dia fasa gas. Ini ke bawahnya kayaknya belum deh. Jadi kayaknya segitu aja dari aku. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Oke, terima kasih buat Ray dan Anin untuk waktunya nontonin kita semua. Dan nanti untuk link soal sama jawabannya akan diupload di grup angkatan dan ada juga link feedbacknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih dulu semua. Thank you.